Perubahan di Papua tidak datang dalam satu malam. Ia berjalan perlahan, hampir tak terdengar. Namun jejaknya semakin luas. Di balik hamparan hijau yang dari kejauhan masih tampak utuh, sebagian wilayah Papua pelan-pelan mulai bergeser fungsinya. Bukan sekali, bukan sebentar, melainkan bertambah, tahun demi tahun. Dan disitulah cerita ini mulai terlihat lebih jelas. Dalam 2 dekade terakhir, wajah Papua perlahan berubah. Sejak awal tahun 2000-an hingga 2024, sekitar 490.000 hektar hutan primer di Papua telah beralih fungsi. Angka itu bukan muncul di satu titik saja. Perubahan ini menyebar, mengikuti garis wilayah, mengikuti izin, mengikuti pembukaan lahan. Di Merauke, sekitar 150.000 hektar hutan telah menyusut. Wilayah yang dulu didominasi rawa dan hutan dataran rendah, kini perlahan terbuka oleh aktivitas skala besar. Di Boven di Goel, sekitar 76.000 hektar tutupan hutan tercatat hilang. Disusul Mapi dengan lebih dari 60.000 hektar. Nabire, sekitar 54.000 hektar. Dan Mimika, mendekati 47.000 hektar. Jika ditarik lebih luas lagi, Papua kini memiliki sekitar 290.000 hektare kebun sawit aktif yang membuat banyak pihak khawatir. Lebih dari 75.000 hektare diantaranya berada di kawasan sensitif, wilayah yang sebelumnya adalah hutan primer, rawa alami, dan habitat penting. Lalu kita sampai pada tahun 2025. Pada paruh awal 2025, laju alih fungsi lahan di Papua menunjukkan percepatan yang nyata. Dalam waktu 6 bulan pertama saja, luas hutan yang beralih fungsi telah menyamai, bahkan mendekati total alih fungsi sepanjang tahun 2024. Artinya, perubahan yang dulu terjadi dalam 1 tahun, kini bisa terjadi dalam setengah waktu. Perubahan ini tidak berhenti pada peta. Hutan yang hilang berarti daya serap air menurun, tanah menjadi lebih rapuh, dan keseimbangan alam mulai terganggu. Bagi masyarakat adat, hutan bukan sekadar hamparan hijau. Ia adalah sumber pangan, obat, ruang hidup, dan identitas. Ketika hutan menyusut, ketahanan hidup ikut terdesak. Papua hari ini berada di persimpangan, bukan antara maju atau tertinggal, melainkan tentang bagaimana pembangunan dijalankan dan seberapa besar alam masih diberi ruang untuk bertahan. Karena hutan yang hilang hari ini bukan sekadar angka di peta. Ia adalah cerita tentang apa yang masih bisa diwariskan kepada generasi berikutnya.